cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Ismail Berbuka Puasa. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Ismail. Ia adalah anak yang sangat senang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ia selalu berpuasa dan memperbanyak ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Ismail tergolong anak yang baik, bahkan sering membantu siapapun yang sedang kesusahan. Namun, ada satu hal yang buruk yang dimiliki oleh Ismail. Setiap waktu berbuka puasa tiba, Ismail merasa sangat senang dan sangat bersemangat untuk memulai makan dan minum kembali. Ismail akan langsung menyantap apapun makanan yang ada dengan sangat banyak dan tidak henti-hentinya. Serasa semua makanan dan minuman langsung ingin ia habiskan setelah menahan lapar seharian. Suatu hari, Ismail dan keluarganya sedang berada di rumah. Ayah, Ismail, dan ibu. Semua makanan sudah disiapkan oleh ibu di meja makan. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, ayah, ibu, dan Ismail menghabiskan waktu dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Sungguh suasana yang sangat tenang dan membahagiakan untuk keluarga Ismail. Hingga beberapa saat lamanya, tidak terasa waktu berbuka puasa telah tiba. Ayah, ibu, dan Ismail segera mempersiapkan hidangan yang telah dimasak oleh ibu. Semuanya sudah berkumpul di meja makan bersama-sama. Namun, ketika hendak memulai makan, Ismail merasa cemas dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah kita boleh makan sebanyak-banyaknya saat berbuka puasa?" Ada sebuah hadis yang ayah tahu, Ismail. Begini, sesungguhnya makanan yang cukup bagi 2 orang adalah cukup bagi 3 orang. Dan makanan yang cukup bagi 3 orang adalah cukup bagi 4 orang. Hadis riwayat Bukhari. Kamu bisa menerjemahkan artinya? Maksudnya harus makan sama-sama, 2 orang, 3 orang, gitu ya? Bukan, nak. Maksudnya, hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk bersikap bijaksana dan bersyukur saat makan dan minum, terutama saat berbuka puasa. Kita harus menghindari perilaku berlebihan dan tidak membuang-buang makanan yang telah disediakan. Kita harus belajar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membagikan makanan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Karena misalnya 1 porsi makananmu itu sebenarnya bisa untuk makan lebih dari 1 orang. Jika kita bersyukur dan mau berbagi, Ismail. Oh, berarti kita kalau berbuka puasa nggak boleh makan banyak-banyak ya? Kasihan orang yang tidak bisa makan. Iya, Ismail. Lagian, makan terlalu banyak setelah berpuasa kan juga nggak sehat. Bikin jadi sakit perut nanti. Oh gitu, soalnya lapar sih. Jadi rasanya pengen semuanya dimakan. Kalau gitu, aku makannya sedikit-sedikit saja ya, asal kenyang. Oh iya, kalau boleh,
Kapan-kapan kita bagi-bagi takjil yuk ya, Ibu, di pinggir jalan gitu. Boleh, boleh. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Ismail kini merasa lebih menghargai makanan yang telah disediakan. Ia memutuskan untuk tidak membuang-buang makanan lagi dengan mengambil porsi yang terlalu banyak. Ismail pun kemudian makan dengan secukupnya saja. Keesokan harinya, Ismail diajak oleh ayah dan ibu untuk memberikan takjil untuk orang-orang yang kurang mampu. Mereka membagikan beberapa bungkus makanan kepada pemulung dan pengemis yang berada di pinggir jalan. Ismail sangat bahagia dengan kegiatan itu. Kini Ismail semakin belajar untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Ternyata ia merupakan orang yang beruntung yang bisa berbuka puasa dengan makanan yang cukup. Di luar sana, justru banyak orang yang masih membutuhkan bantuan untuk hal yang hanya sekedar makan. Ismail kini juga sudah mampu untuk menjaga keseimbangan dalam mengonsumsi makanan dan minuman, jadi sudah tidak berlebihan lagi. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga tentang belajar bersyukur, menghargai makanan, serta berbagi dengan orang lain. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa terus bercerita pada video-video yang akan datang. Gimana puasanya? Masih kuat kan? Yuk lanjutin dan tetap semangat!